Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana kabar kalian di bulan Ramadan ini? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, serta berkahnya ya. Dan bagi yang tidak menjalankan, semoga bisa mendapatkan berkahnya juga di bulan Ramadan ini. Di kesempatan Ramadan kali ini, saya mau mengangkat topik yang berkaitan dengan religi. Akhir zaman atau yang kita sebut dengan kiamat dan tanda-tanda kiamat cukup menarik untuk dibahas. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, atau kita sering juga mendengar dengan sebutan Gog and Magog. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Dan di mana tempat mereka? Kalian sudah tahu? Tentunya banyak sekali literasi yang mengangkat topik ini. Tapi kali ini saya akan membahasnya sesuai dengan literasi Islam. Bagi yang non-muslim mungkin bisa dijadikan sekedar informasi bagi kalian yang mungkin juga tidak berbeda jauh dengan literasi kitab-kitab kalian juga loh. Jika memang ada perbedaan, saya mohon maaf dan semoga topik ini bisa menjadi informasi yang menarik buat kalian semua. So guys, let's get straight into it. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak serta penghancur kehidupan di muka bumi ini. Mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Dalam literatur sejarah Islam, yaitu di dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu di dalam surat Al-Kahfi pada ayat 83 hingga 106 dan surat Al-Anbiya ayat 95 hingga 98. Dalam surat Al-Kahfi diterangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara 2 gunung. Sehingga ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tidak sanggup melawan 2 bangsa perusak ini. Lalu Raja Zulkarnain membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sedangkan di dalam surat Al-Anbiya disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan. Karena di dalam Al-Quran secara tegas disebutkan janji Allah untuk membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibukakan pada akhir zaman. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dari bangsa dan keturunan mana mereka? Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu suatu kaum pembuat kerusakan di muka bumi. Kalau tembok penghalang sudah dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah yang menerjang bak banjir. Namun, bila tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan sedikit pun. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Lalu
siapakah yang memenjarakan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan berbuat kerusakan di muka bumi itu? Sosok Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain merupakan sosok hamba yang soleh dan mempunyai kehebatan dari Allah. Ia bukanlah seorang nabi, tetapi beliau diberikan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjinakkan kaum perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Kisah-kisahnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Di dalam Al-Quran memang tidak ada cerita secara detail Raja Zulkarnain itu tinggal di mana dan kemudian anak dari siapa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Konon katanya Zulkarnain merupakan raja dari Persia yang bernama Quraisy, tepatnya pada tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Karena kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki oleh raja tersebut, nyatanya Zulkarnain disukai oleh rakyatnya. Selain adil dan bijaksana, ia juga sangat sederhana. Sama seperti halnya para nabi, ia juga selalu menyuruh kaumnya untuk melakukan kebaikan, mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang pengembara, ia juga sangat cerdas dan pandai berpetualang. Raja Zulkarnain membuat tembok dari besi. Dalam perjalanannya dan sampai di bagian bumi lain, beliau bertemu dengan Baina al-Sadain. Baina al-Sadain itu sendiri merupakan suatu wilayah yang berada di antara dua gunung yang tingginya sama. Di tempat itu juga ia bertemu suatu kaum yang hidup dengan ketakutan sebab terancam oleh suatu kelompok perusak atau Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menceritakan kepada Zulkarnain bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat kerusakan di muka bumi, negeri, dan membunuh serta merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Lantas, kaum tersebut meminta bantuan Zulkarnain untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka. Mendengar keluhan dan melihat kaum itu telah amat sangat teraniaya oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka Raja Zulkarnain bertekad membangunkan tembok penghalang. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Zulkarnain membuat tembok penghalang menggunakan teknologi serta pengetahuan. Tembok tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api sampai mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memastikan bangsa dan kaum perusak itu tidak bisa keluar ataupun melubanginya sampai hari kiamat nanti. Kaum perusak tersebut juga tidak bisa menuju ke negeri lain, sebab tembok tersebut merupakan jalan satu-satunya. Sesudah membangunnya, Raja Zulkarnain berkata seperti yang disebutkan oleh firman-Nya yang berbunyi, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain." Surat Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Lokasi yang diduga tembok tempat mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan tembok Raja Zulkarnain, tempat mengurung Ya'juj dan Ma'juj, hingga kini masih misteri. Sejarawan dan ahli agama hingga kini masih mencari keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang disebut akan bangkit menjelang hari kiamat kelak. Keberadaannya secara pasti masih menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga saat ini.
Tak sedikit ulama dan sejarawan yang mengungkapkan keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj di pegunungan Kaukasus yang terletak pada perbatasan Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Lantas, di manakah tembok Ya'juj Ma'juj berada? Lorong Dariel, Georgia. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Raja Zulkarnain ini. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, yaitu berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountain. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Kawasan itu dikenal sebagai Lorong Dariel atau Dariel Pass. Kedudukannya ini dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Dariel. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kazwin. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Dariel secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding ini mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran. Pada tembok Dariel itu didapati ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Tembok besar Cina. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu adalah tembok besar Cina. Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km di negeri Cina ini disebut sebagai hasil karya Raja Zulkarnain untuk membentengi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol dari utara. Namun, teori itu belum cocok seperti apa yang digambarkan di Al-Quran. Dari segi pembangunan, dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain terbuat dari paduan besi dan tembaga. Sedangkan tembok Cina terbuat dari batu. Dalam sejarah juga disebutkan tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun. Dari dinasti Han, dinasti Ming, dan seterusnya. Bantahan lainnya, Raja Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah. Sedangkan raja-raja dinasti Cina tentu saja tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Misteri mengenai Ya'juj Ma'juj dan lokasi dinding Raja Zulkarnain memang seringkali diperbincangkan. Hal ini mungkin dikarenakan bangsa atau kaum perusak ini menjadi salah satu tanda-tanda dari akhir zaman atau kiamat. Dugaan-dugaan telah ditemukan lokasi dinding Raja Zulkarnain yang sudah retak dan ditemukan makhluk aneh yang mati dan diduga sebagai Ya'juj Ma'juj pun bermunculan di media sosial. Namun, perlu kita ingat kemunculan dari Ya'juj Ma'juj ini setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi, jika ada yang mengklaim telah menemukan Ya'juj dan Ma'juj, maka di manakah Dajjal dan Nabi Isanya? Next time mungkin kita bisa bahas tentang Dajjal atau peperangan antara Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan Nabi Isa. Bagaimana menurut kalian?
Kira-kira topik apa yang menarik untuk kalian? Tulis komen di bawah ya. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya atau jika ada yang salah saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditambahkan silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum. Makasih.